Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Money Solusi Keuangan Anda. Pada kesempatan kali ini, informasi yang akan kami sharing masih tetap di seputar bagaimana kita keluar dari jeratan pinjol atau gimana supaya kita terbebas dari pinjol dan tidak ketergantungan. Nah, yang akan dibahas di sini adalah ketergantungan dan tips bagaimana kita lepas ya dengan cepat ya dan tepat tentunya. Nah, teman-teman, channel Money berkaitan dengan masalah-masalah atau kenapa kita terus meminjam ke pinjol. Salah satunya adalah tutup lubang gali lubang. Salah satunya adalah kita memiliki utang. Salah satunya kita terdesak oleh kebutuhan. Jadi pertama tadi yaitu kita memiliki utang, yang kedua terdesak kebutuhan, dan tutup lubang gali lubang. Nah, itu sama saja dengan kita punya utang ya yang berkelanjutan. Nah, tips yang pertama teman-teman, dan jangan lupa ya teman-teman, jangan di skip, karena kalau di skip nanti sharingnya atau informasinya akan terpotong. Jadi teman-teman tidak bisa mengikuti dari awal sampai selesai karena ada yang masuk, ada yang chat, ada yang berkonsultasi. Mereka ketika kasih panduan menggunakan video, karena sering di skip jadi banyak terlewati ya teman-teman. Nah, sekali lagi untuk tips bagaimana atau caranya gimana sih kita bisa keluar dari jeratan pinjol atau kebiasaan kita minjol gitu ya. Karena terus terang saja, sekalipun ada beberapa cara trik untuk bagaimana kita bisa meminjam online gitu ya. Ada aplikasi pinjol-pinjol ilegal yang bisa galbay gitu ya. Banyak kan channel-channel YouTube lain atau di YouTube banyak yang ngomongin tentang atau cara-cara atau mereview, termasuk channel saya juga mereview tentang aplikasi-aplikasi pinjol yang bisa galbay, mudah cair, cepat cair ya. Nah, tetapi sekali lagi itu berbahaya dan sangat merugikan, karena sekalipun memang itu bisa dilakukan, tetapi tetap saja itu namanya utang teman-teman, namanya utang. Nah, namanya utang kan harus dibayar ya. Jadi oke lah mereka ilegal, misalnya untuk pinjol yang ilegal nih, oke lah mereka ilegal, tetapi kita juga jangan dengan mudahnya meminjam gitu ya. Nah, lebih baik juga kita meminjam ke tempat-tempat yang aman ya, misal ya ke tetangga atau ke saudara. Nah, kalaupun tidak ada tetangga atau saudara yang meminjam ya, kita bisa ke pinjol kalau darurat, tetapi pinjolnya mesti yang legal. Kenapa? Paling tidak kalau legal kita jadi tahu batasan, dan kita juga atau pinjol-pinjol itu pun dia diawasi oleh lembaga yang resmi ya. Jadi ketika ada masalah itu bisa dibicarakan. Kalaupun ada DC lapangan, yaitu konsekuensi ya. Kalaupun ada DC lapangan ya diterima dengan baik-baik. Kalaupun yang galak ya laporin, rekam saja teman-teman gitu ya. Jadi jangan takut akan hal itu. Jangan kita berpikir macam-macam dulu ya. Kalau yang penting itu ketika kita punya masalah keuangan, ya selamatin dulu apa yang kita bisa gitu. Lakukan dulu apa yang kita mampu. Misal kita punya sesuatu di rumah yang yang bernilai bisa dijual, jual saja dulu gitu kan. Atau memang kita sudah tidak memiliki apa-apa, kita ada kebutuhan misalnya untuk makan, untuk anak sekolah dan lain sebagainya, untuk bisnis misalnya, untuk berdagang modal dan lain sebagainya ya bisa saja. Apalagi untuk modal dagang itu kan produktif ya gitu, itu bisa kita lakukan. Tetapi catatannya bahwa itu adalah pilihan terakhir. Dan untuk pinjol-pinjol ilegal yang semakin hari semakin menjamur, dan saya juga tidak lagi sekarang sering mereview tentang aplikasi pinjol ilegal, adalah ya alasannya itu, ini bentuk dari kita ya sama-sama sharing lah, sama-sama kita saling tolong dengan membagikan tips-tips atau cara-cara bagaimana kita terbebas dari masalah-masalah keuangan, masalah utang, dan masalah pinjol. Baiklah teman-teman, untuk tipsnya yang pertama tadi, hindari dulu alasan-alasan
kenapa kita meminjam ke pinjol ya. Tadi pertama itu untuk utang, yang kedua apa namanya, ya ada kebutuhan modal ya gitu, atau masalah-masalah keuangan lainnya gitu ya. Jadi teman-teman, yang pertama stop dulu kita berhutang, stop dulu berhutang ke pinjol maksudnya. Carilah pinjaman yang memang tidak berbunga, ataupun pinjaman-pinjaman yang sekiranya tidak terdesak oleh kita harus bayar jatuh tempo ya. Jadi bisa ke teman, ke saudara, itu pasti bisa, pasti yakin, pasti ada gitu. Ke tetangga, kalaupun tidak ada tetangga ya pasti ada. Nah teman-teman, kalau memang teman-teman mau menggunakan fasilitas kami ya chat saja ya. Nah kami bisa memberikan solusi untuk itu, dan tidak ada bunga tentunya. Dan ini bukan seperti pinjol atau bagaimana, ini hanya bentuk apa namanya, bentuk solusi ketika teman-teman sudah tidak memiliki peluang lagi ke sana kemari untuk meminjam uang ya, untuk berhutang. Nah tetapi hindarilah hal itu. Jadi stop berhutang, stop gali lubang, tutup lubang. Kalau ada teman-teman saat ini sedang meminjam online, ya sudah, hadapi resikonya, karena lebih baik menghadapi resiko kita ditagih oleh pinjol daripada terus tutup lubang dari lubang, karena itu tidak menyelesaikan masalah ya. Seakan-akan benar kita menyelesaikan masalah, tetapi kemudian itu malah menimbulkan masalah baru yang kemudian kita stres, mental kita kena, habis itu panik, ada DC, ada teror. Nah itulah yang bikin kita terus-terusan melakukan pinjaman online. Jadi sebaiknya langkah pertama stop dulu berhutang. Nah baru yang kedua apa namanya, kita bisa konsultasikan, kita bisa diskusi jalan penyelesaian berikutnya. Artinya apakah kita mau minjam ke saudara, ke teman, atau ya seperti yang tadi kita galbaikan, atau kita resikokan kredit macet gitu ya. Nah seperti itu. Jadi itu teman-teman, sharing kali ini. Bagi teman-teman yang masih ragu, yang masih saat ini sedang kebingungan, kalau ingin konsultasi lebih mendalam ya silahkan saja. Saya bilang tulis saja di kolom komentar kalau memang itu nanti kita respon kok gitu ya, ataupun chat aja gitu. Jadi ya kita tidak membatasi siapa dan kapan, karena masalah itu tidak ada periode waktunya ya. Bisa saja ketika malam-malam jam 11 malam kita memerlukan sesuatu gitu ya, atau kita kena teror di pagi hari, di subuh hari, macam-macam lah ya gitu. Makanya silakan saja, daripada teman-teman ya maksudnya kan kita harus tepat ya, kita harus menemukan solusi tepat. Dan mudah-mudahan channel ini membantu teman-teman. Mohon diperhatikan bahwa sekalipun kita meminjam ke pinjaman online ilegal, tetap saja kita mending jangan lakukan itulah ya gitu. Oke, semoga informasi kali ini bermanfaat dan membantu. Terima kasih.